Lanjut sesi berikutnya ya. Nah, di sesi berikutnya ini kita akan undang dari Kang Ahmad Dirgantara sebagai Kepala Inkubator Bursa Efek Wilayah Indonesia. Tepuk tangan dulu dong untuk Kang Ahmad. Dan juga akan ada Kang Iqbal Muslimin selaku co-founder dan Chief of Sustainability Evermos. Tepuk tangan dulu dong untuk Kang Iqbal. Mangga Kang. Dan juga Kang Dea sebagai co-founder, CEO Kuasa dan koordinator dari Startup Bandung. Sekaligus jadi mixer. Beda musisi pasti apal mixernya gimana ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Kang Dea. Siap, teman-teman yang tadi belum nanya, siapin pertanyaan ya. Ini kita akan lebih seru lagi nih. Dengan suhu-suhu, dengan sepuh-sepuh nih. Ya, ajarin dong gitu kan. Coba perkenalkan dulu dong masing-masing dari Kang Iqbal, boleh Kang perkenalkan dulu Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman Startup Bandung. Apa? Terlalu seksi saya bibirnya. Gini ya, ini kedengeran. Yang di belakang kali ya mungkin ya. Sama lebih kencengan dikit deh. Sebelumnya terima kasih ya buat teman-teman Startup Bandung atas invitationnya dan teman-teman di sini juga meluangkan waktu untuk hadir di acara-acara seperti ini. Spiritnya itu udah bagus lah ya. Mencoba mencari ilmu, pengen tahu ada apa aja dan berkembang, itu spirit yang sangat penting gitu. Nah perkenalan, kalau saya Iqbal, co-founder Evermos. Mungkin kalau tahu konteksnya, Evermos itu tuh social commerce. Ini kantornya di sini di Dago. Udah ada dari tahun 2018. Kebetulan kalau dari saya pribadi sih di Evermos sekarang namanya sustainability. Kalau teman-teman tahu sustainability kan semacam topik-topik yang berhubungan dengan keberlanjutan kayak ESG gitu, dampak sosial. Itu tuh memang di Evermos tuh sangat erat dengan kegiatan-kegiatan berdampak seperti itu. Kenapa? Karena kita memang memberdayakan dari UKM, UMKM sama individu-individu di kota-kota kecil gitu. Tapi selain itu juga megangnya apa aja, salah satu bagian dari keberlanjutan itu tata kelola. Jadi kayak finance, legal, resiko, compliance itu di saya juga gitu. Jadi memang ya nantinya saya bakal ceritain ya sebagai co-founder dan mungkin sebagai yang nanti megang corporate affair lah ya di perusahaan itu tuh seperti apa sih kayak gitu. Itu aja ya. Siap. Iqbal ceritain kemarin gimana bikin ESG buat 1000 UMKM. Oke. Ya, di sini ada yang memang topik atau ketertarikan bidangnya di ESG nggak ya? Sustainability, tata kelola, banyak. 5, 6, 7, oke. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman ngelihat perkembangannya ya, memang ESG itu kan konsep yang ya kalau secara relatif sih relatif baru gitu. Karena memang dulu tuh kalau dari konsep perusahaan ya orang-orang taunya mungkin itu CSR atau kegiatan sosial. Tapi ESG itu jauh lebih penting dari itu gitu. Karena itu memang nggak cuma kita ngomongin dampak positifnya aja, tapi kita harus memperhatikan dampak negatif dari perusahaan kita. Kalau CSR kan kayak si bagus-bagusnya aja lah, kita ngebantu apa-apa gitu. Nah kalau di Evermos itu tuh apa sih yang kita lakuin itu tuh gimana caranya biar dampak kita ke brand, maksudnya kita punya teman-teman lokal UKM gitu. Di sini di kita nama konteksnya tuh brand lokal atau supplier. Itu juga itu nggak cuma kita ngomongin si UKM itu kan sebagai supplier di kita nih. Supplier di kita artinya tuh mereka tuh harus secara
apa ya namanya, sebagai konteks gini, supplier itu ngasih barang ke kita untuk biar dijualin di platform kita. Siapa yang ngejualin? Reseller kita gitu. Nah, UKM itu tuh juga kita nuntut mereka biar ikutan bertumbuh gitu, berkembang. Kenapa? Karena ya reseller kita juga naik kan angkanya. User kita naik terus lah dari ratusan ribu ke jutaan gitu. UKM kita kalau produksinya masih ribuan, ratusan ribuan terus nggak akan bisa keep up gitu. Makanya perlu ada kebutuhan untuk kalian tuh harus bisa bertumbuh dengan benar gitu. Jadi Evermost itu tuh ada komitmen untuk ngajarin mereka bertumbuh. Caranya apa? Ya kita bisa pakai framework ESG itu. Framework ESG itu apa aja misalkan ya tadi misal tata kelola yang baik gitu. UKM kita ajarin, gini loh sebenarnya. Kalau misalkan kalian mau produksinya lebih lancar, berarti kalian harus ada SOP gitu. Nah SOP itu kan sebenarnya salah satu bagian penting dari ESG juga di G-nya, governance kan, tata kelola gitu. Nah Evermost itu salah satu programnya dari komitmen itu adalah kita mengajari, memberdayakan dan memang membuat mereka aware, UKM itu aware dalam topik-topik ESG ini juga. Jadi bukan cuma Evermost-nya doang yang melakukan ESG, karena ya Evermost tuh kan teknologi company ya. Jadi environment impact-nya tuh juga nihil lah, hampir dibilang nihil. Tapi kalau UKM, mereka yang produksi, punya limbah, punya concern di produksi, punya concern di karyawan-karyawannya, buruh-buruhnya. Nah itulah yang memang harus benar-benar diangkat gitu. Makanya kita ajarin UKM itu tuh, maksudnya programnya Evermost tuh ngajarin UKM itu at least aware soal ESG. Terus yang kedua setelah aware juga mereka harus bisa menerapkan itu gitu. Karena kita yakin kalau UKM menerapkan ESG itu tuh mereka bisa bertumbuh dengan proper gitu, dengan benar gitu. Nah UKM di Evermost itu sekarang ada 1.800-an. Jadi itu kita memang ada program-programnya itu lewat acara-acara, kita bikin acara bareng-bareng aja di hotel gitu. Atau misalkan di restoran-restoran kecil itu rutin lah. Sebulan itu tuh 1-2 kali gitu. Itu program kita dan benar-benar gratis lah buat UKM gitu. Dan itu nggak cuma yang buat join di Evermost doang ya. Untuk UKM yang memang tertarik gitu, atau teman-teman punya brand, itu juga silahkan aja nantinya. Nanti ditunggu aja lah di Instagram kita ada evermost.com/impact gitu. Evermost ID, Evermost Impact gitu. Itu tuh ada invitation untuk ke acara-acara kita di situ. Kayak gitu. Aman? Ya, gitu aja perkenalan dari saya dan sekilas soal ESG di Evermost. Oke, Kang Dea dulu, kenalkan. Teman-teman saya mah cuma ngisi sebelum ada nanti dari Investory datang, tapi ya begitu mungkin cerita journey-nya Iqbal tuh tahu banget lah dari awal dimasukin ke grup, dulu masih muda ya Iqbal ya dulu masuk Startup Ya. Bandung umur berapa Bal? Mas, ya pas awal bikin Evermost 2018 ya 25. Tuh umur 25, jadi kita tahu waktu Iqbal masih culun, sekarang alhamdulillah sudah sukses gitu. Tapi ya mungkin itu sih, itu aja lah sebenarnya yang pengen saya gali. Ini yang penting sebenarnya, Kang ini saya mah nanti aja. Oke. Tepuk tangan dulu dong untuk Kang Dea dan Kang Iqbal. Lanjut, Kang boleh perkenalkan dulu nih sambil berdiri, Kang Ahmad. Ya, boleh. Raja terakhir kita. Oh, bukan yang ini. Tepuk tangan dulu dong untuk Kang Ahmad dari IDX Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih nih teman-teman udah hadir. Terima kasih komunitas Startup Bandung, Kang Dea ya, Kang Jeff dan teman-teman semua. Jadi sekarang saya mau sharing nih terkait alternatif pendanaan di pasar modal mungkin ya.
Selama ini kita dengar perusahaan-perusahaan gede aja yang bisa listing di bursa. Next ya. Jadi saya sambil jalan-jalan biar agak gerak juga. Next. Jadi pasar modal Indonesia kalau kita lihat pasar itu tempat bertemu pembeli dan penjual ya. Gampangnya tempat bertemunya yang jual perusahaan dan beli perusahaan ataupun yang orang memerlukan dana, yang kelebihan dana dengan yang kekurangan dana. Nah di sini fungsi intermediasi ya. Next. Nah kalau kita lihat sekarang perusahaan yang listing di bursa ada 901. Market cap-nya sekarang sudah 11.120 triliun. Jadi market cap itu kalau saham yang ada di bursa dikalikan harganya ya. Bulan Mei masih 9.000 triliun. Ya, kemudian juga IHSG sekarang sudah nyentuh 7.000 lagi dan rata-rata transaksi sekarang sehari 10 triliun ya. Kadang 20 triliun, kadang 7 triliun, kadang 6 triliun. Ya. Kalau dirata-ratakan 10,47 triliun. Tahun kemarin yang listing ada 59 perusahaan. Tahun ini sampai kemarin ada 77 perusahaan yang sudah listing. Dan pipeline yang antri sekarang ada 28 perusahaan yang mau listing. Kemungkinan melebihi target ya, bukan kemungkinan udah pasti tahun kemarin 59 ya. Dan jumlah investor sekarang 11,8 juta. Ada yang investor di sini, Ibu Bapak? Ada yang investor saham? Ya, nggak ada ya. Jadi berapa orang? Masih sedikit ya. Boleh karena saya juga selain kepala inkubator untuk wilayah 1, saya juga sebenarnya PA kepala kantor Bursa Efek di Jawa Barat ya, jadi masih ngerangkap. Nanti bisa juga sosialisasi Kang Dea, ya kita gratis malah kita top up dana buat buka akun nih. Nah boleh nanti diadain ya. Next. Nah ini pencatatan kita tidak kalah dengan yang ada di negara ASEAN ya, kita hanya kalah dengan jumlah investor yang ada di Malaysia. Sekarang kita 901, mungkin tahun depan kita bisa nyusul lagi ya. Targetnya Kementerian Keuangan udah ada 1.000 nih yang listing ke depan. Next. Nah untuk investor sekarang jangan khawatir, sekarang kepemilikan investor oleh domestik. 12 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu 70%, 60% asing. Jadi ketika ada gonjang-ganjing, mereka langsung capital flight atau jual atau lari ya, melarikan modalnya. Dan ketika harga turun mereka masuk lagi biasanya ya. Nah itu. Jadi di sini sekarang komposisinya investor domestik 54%. Dan banyak milenial ya. Jadi milenial ini hampir 50% lebih ya. Next. Nah ini salah satu contoh yang sudah listing nih yang besar-besar kelihatannya ya. Nanti kita lihat yang kecil. Jadi ada di sini Bukalapak, Mitratel, anak perusahaan Telkom, ada Goto ya. Dan sampai ini di saat pandemi nih ya, kebanyakan yang listing ini. Next. Nah manfaat IPO itu apa? Next. Selain untuk pendanaan ini banyak faktor ya. Next. Selain pendanaan banyak faktor. Selain untuk pertama mereka mendapatkan slide-nya tolong next. Ya. Nah ini jadi ketika IPO itu adalah awal dari pendanaan. Karena kesananya bisa melakukan corporate action lainnya. Bisa nanti menerbitkan obligasi, bisa right issue ngeluar saham baru, bisa stock split dan lain-lainnya. Ya, kemudian juga di sini mendapatkan mitra kerja. Rata-rata perusahaan asing yang mau jadi mitra kerja, mereka akan mencari perusahaan sudah listing. Tanya ya beberapa teman yang memang sudah punya mitra kerja di luar, rata-rata mereka dibidik karena ketika mereka masuk mereka cari yang sudah listing dulu. Karena ketika sudah listing, aksesnya mudah didapat. Laporan tahunan ya, dia hutangnya berapa, proses bisnisnya gimana. Dapat diakses di mana? Di website IDX, di Bloomberg, di CNBC, di Reuters, Yahoo Finance ya. Next. Banyak lah pokoknya karena saya harus cepat nih. Ini juga buat karyawan akan mendapatkan ESA ataupun mendapatkan stok untuk karyawan ya, saham jatah. Jadi karyawan tidak hanya bekerja, tapi karyawan juga memiliki perusahaan ya. Karyawan bisa ikut RUPS, karyawan berhak dapat dividen, di RUPS bisa bersuara, berteriak pun boleh tapi belum tentu didengar. Ya, next. Nah ini ada manfaat pajak juga ya. Ini ada pengurangan pajak sebelumnya 5% dikurangi untuk reduksi sekarang 3% dari pajak PPh final. Next. Nah jangan khawatir kalau IPO, selama kita founder di atas 50% itu sebagai pengendali ya. Jadi sini rata-rata ada yang 40%, ada yang 30, ya ada yang lebih dari 40, rata-rata 26% ya yang mereka listing ketika IPO. Next.
Next lagi. Nah, ini persyaratan ada 3 papan yang utamanya di papan utama dan papan Nyokono baru ya. Sama itu. Ada papan pengembangan dan papan akselerasi. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah di tengah di papan pengembangan, ada papan akselerasi ya. Mereka di sini ada untuk persyaratan keuangan dan itu pilihan salah satu ya. Ini misalnya apabila tidak ada laba sebelum pajaknya di atas dan NTA di atas 250 miliar, pilih yang bawahnya. Kumulatif labanya di atas 100 miliar. Atau enggak masuk pendapatannya. Jadi salah satu yang masuk ya. Nah, kalau di papan utama enggak masuk, geser ke papan pengembangan. Ya. Papan pengembangan dia dipilih, net tangible asetnya di atas 50 miliar. Kalau enggak masuk kriteria itu, pilih yang bawahnya. Ya, kumulatif labanya atau pendapatannya. Kalau sampai arus kas dari aktivitas operasi 2 tahun tidak di atas 20 miliar, geser ke kanan, ke papan akselerasi. Tidak diatur dari persyaratan keuangan. Selama perusahaan berbentuk badan hukum, membukukan pendapatan, dan dia mempunyai potensi IPO. Inilah ya yang digunakan untuk startup dan UKM untuk bisa listing. Jadi sekarang pasar modal membuka diri tidak hanya perusahaan besar, tapi perusahaan UKM startup pun bisa listing. Dia diatur oleh POJK 53. Ya. Next, selama asetnya di bawah 250 miliar. Ya. Nah ini juga sekarang ada yang namanya papan ekonomi baru yang baru dihuni oleh 3 ya, Bukalapak, Blibli sama Tokopedia. Nah ini nanti persyaratan minimal 20% dilepas ke publik untuk papan akselerasi dan 10% papan utama atau pengembangan. Next. Ya nanti ada tahap pertamanya, ada evaluasi bursa, OJK, sampai nanti tahap ke secondary market, sebelumnya IPO ya, untuk mendapatkan pernyataan efek dari OJK, kemudian melakukan listing dan di papan mereka papannya terserah, nanti papan utama, pengembangan atau papan akselerasi, nanti akan mereka masuk ke papan perdana dan secondary. Next. Nah ini sekarang kita ada notasi khusus, jadi saham-saham yang ada tatonya dalam artian dia tidak memenuhi kriteria sesuai regulasi, kita masukkan ke notasi khusus. Sampai nanti mereka sembuh kembali ya, mereka akan masuk ke papan sebelumnya. Ada juga di sini suspend atau penghentian delisting, salah satunya untuk melindungi investor juga. Next. Nah nanti dipersiapkan ya tim internal, eksternal untuk IPO, ada underwriter, ya ada akuntan publik, kemudian juga ada konsultan hukum, notaris akan membantu. Jadi jangan takut kalau IPO akan dibantu oleh profesi penunjang yang sudah punya izin dari OJK. Next. Nah sekarang dari 901 itu ada 42 yang masuk skala menengah dan kecil. Ya. Yang paling kecil itu adalah Pigijo. Pigijo itu platform traveling. Dia yang pertama listing papan akselerasi. Dia mendapatkan pendanaan sekitar 12 miliar ya di sini. Dia listing dalam keadaan rugi. Ya, jadi dia rugi ketika listing. Perusahaan rugi pun dari POJK 53 boleh kalau di papan akselerasi ya. Kemudian juga yang tertinggi ini salah satu restoran di Jogja ya. Dia mendapatkan pendanaan 160 miliar ya. Ini ada berbagai sektor juga, ada teknologi ya, consumer skill, transportasi dan lainnya. Next. Next. Nah, ada IDX Incubator. Jadi ini bagian dari Bursa Efek Indonesia yang akan membantu persiapan IPO khususnya di papan akselerasi ya. Jadi kita sekarang ada 81 perusahaan yang tergabung di IDX Incubator untuk bisa listing. Sudah ada 6 yang listing, salah satunya dari Bandung, WGS Hub, perusahaan software ya. Dia listing mendapatkan 29 miliar ya, dilepas sekitar 20% ya. Jadi ini sekarang kita ada program kami adalah di sini melakukan training dan mentoring. Dan semuanya gratis ya. Jadi mentoring dan training. Dilakukan dengan siapa saja? Next. Dilakukan dengan para expert di bidang pasar modal ya. Next. Nah ini, salah satunya kita terkait persiapan IPO nih. Ini akan dipertemukan dengan para mentor ataupun ketika mereka training ya. Jadi kalau mentoring itu satu perusahaan dengan satu narasumber, kalau training bisa satu kelas, biasanya hybrid ya. Kita ada di 3 kota, di Surabaya, Jakarta dan Bandung. Jadi inilah persiapan IPO dan ini semua diberikan gratis ya. Next. Kemudian juga kita kasih juga ruang training, co-working space ya. Internet, loker di
3 kota yang ada IDX inkubator. Next. Nah, kita juga kerjasama dengan Kementerian Parekraf, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil ya, terkait alternatif pendanaan. Next. Nah, ini ada 40 perusahaan yang sudah listing di bursa ya. Tadi yang pertama itu Pigijo, dia perform traveling. Pegawainya hanya 6 ya. 6 orang pegawainya. Sudah bisa listing ya. Listing dalam rugi juga. Kenapa bisa? Karena ada partner strategis yang bantu mereka mau serap ketika IPO ya. Nanti makanya akan dibantu juga underwriter. Ada juga cashless payment gateway pertama startup yang listing ya. Yang terakhir itu ada beberapa perusahaan di sini, ada hotel juga ya, ada perusahaan IT dan lainnya. Ini macam-macam. Next. Nah, kalau ibu bapak ingin atau teman-teman ya ingin tahu tentang pergerakan harga atau perusahaan yang listing di bursa, bisa akses ini login. Akan mendapatkan data terkait 901 perusahaan tadi. Dia pemilik sahamnya siapa, komposisinya berapa, untungnya berapa, asetnya berapa, book value-nya berapa ya. Kemudian juga price earning ratio-nya berapa. Itu bisa di sini ya. Dan bisa simulasi jual beli saham pakai uang virtual ya. Jadi uang-uangan ya, tentu beda dengan uang asli ya. Nanti ada fasilitas ini untuk teman-teman bisa sebagai calon investor berlatih ya. Dan ini gratis, login aja bisa di Play Store. Next. Nah, ini ada yang pernah beli saham Bukalapak atau beli Tokopedia? Turun? Udah baca prospektusnya belum? Oh, nggak baca prospektus. Nah, di halaman pertama Bukalapak dia sebut gini. Di sini resiko utama menghadapi perusahaan dalam permodalan memiliki riwayat kerugian bersih dan perusahaan mungkin tidak mencapai profit di masa depan. Udah dikasih tahu tuh. Ya. Dan faktor resiko selengkapnya di bab 6. Ini prospektus. Jadi prospektus itu adalah ketika perusahaan mau IPO dia harus keluarkan prospektus. Informasi terkait kepemilikan, informasi corporate action, dana IPO buat apa, kemudian juga strategi ke depan mau apa ya. Nah, ini bisa rata-rata investor nggak baca. Karena tadi kayak Mas ini ya ikut momentum pada beli. Next. Yang kedua, Tokopedia. Tokopedia pun sama di prospektus halaman pertama. Next. Nih. Kita lihat di sini. Investasi pada saham ditawarkan memiliki resiko yang tinggi. Merupakan perusahaan inovatif dengan pertumbuhan tinggi sebagai akibat emiten telah mencatatkan kerugian yang signifikan dari sejak didirikan dan emiten mungkin tidak dapat mencapai prioritas di masa yang datang. Mereka udah dikasih tahu ya. Makanya kalau mau beli saham baca dulu prospektus dan laporan tahunan. Jadi fair di sini ya. Kita beli saham bukan ikut-ikutan, ikut influencer atau apa, tapi kita harus tahu kondisi perusahaan. Nanti juga kalau teman-teman yang mau IPO nanti kondisi perusahaan diinformasikan di prospektus ini ya. Next. Nah, jadi ini ya. Jadi jangan menunggu besar untuk go public tapi jadilah besar dengan go public. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siapa tadi yang nyangkut di Bukalapak dan di Goto? Tahu gitu nanya ke Kang Ahmad dulu guys nanti kalau mau beli saham. Kang ini mau beli yang ini naik gak nih gitu kan. Oke di sini teman-teman kita buka 2 penanya pertama dulu. Boleh? Mic-nya ada lagi? Nih sekalian moderator sekalian runner ini muter-muter. Kang, kenalin dulu siapa, dari mana, ada usaha apa atau gimana? Ya, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Faiz. Saya ada usaha Ekoplas itu untuk pengganti styrofoam untuk sustainability gitu ya. Nah, saya mau nanya sebenarnya ke Pak Ahmad sih terkait IDX ini. Sebenarnya saya juga sempat jadi investor sekitar 2-3 tahunan. Nah, saya mau nanya, kan akhir-akhir ini tuh kayak ada saham-saham tuh yang pergerakannya itu agak unstable terus agak naik terus. Contohnya kayak brand itu kan jadi market cap kedua sekarang. Nah, saya mau nanya itu gimana dari IDX menanggapinya, apakah
emang itu bisa diwajarkan? Soalnya kalau nggak salah publik pemilikannya cuma 3%. Ya. Jadi saya mau nanya itu sebenarnya. Apakah itu aja, terus gimana tanggapan IDX? Terima kasih. Gitu, Kang Ahmad. Satu penanya lagi, boleh Kang? Berdiri Kang. Perkenalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Hardiansyah, Pak. Status saya seorang mahasiswa di Fakultas Ekonomi, ambil jurusan akuntansi. Saya tertarik berkenaan dengan Bursa Efek ini, Pak, karena kan menjadi seorang investor itu tidak hanya melihat laporan keuangan, kita lihat cash flow, kemudian neraca dan lain sebagainya, tetapi kan kita harus menyewa yang namanya gift informant. Nah, kemudian saya juga diskusi dengan beberapa dosen bahwasannya di Bursa Efek sendiri ketika misalkan perusahaan menjual, itu yang diedarkan di masyarakat hanya 5% sampai 10%, apakah itu benar atau tidak gitu Pak. Kemudian bagaimana mekanisme atau sistem ketika kita analisis tren menggunakan manajemen rasio perputaran keuangan, itu kan tidak hanya melihat dari analisis tren, tetapi ya tadi kita harus mencari informan bagaimana GCG-nya, kemudian dan lain sebagainya, stakeholdernya gitu. Nah, solusi untuk kita UMKM yang memang kebanyakan UMKM di kita itu masih awam berkenaan dengan finance, gimana supaya ada prosedur ke depan masyarakat itu tidak hanya nih silakan nih jual beli gitu, tapi ada informasi atau step by step untuk pemberian ilmu berkenaan bahwa ketika kita mau beli itu ada tata caranya seperti tadi, mungkin seperti itu Pak. Gitu, oke. Mantap ya, jam segini masuk ke teknis ya. Keren semua nih. Mangga Kang Ahmad dijawab yang mana dulu? Ya. Jadi untuk perusahaan yang mau IPO, mereka kan sebelum IPO bisa perusahaan tertutup ya. Nah mereka ketika mau IPO tentu mereka akan mengalokasikan berapa persen yang akan dilempar ke publik ya. Tadi seperti brand katanya harganya tinggi ya. Itu terbentuk kenapa? Terbentuk karena mekanisme pasar. Ketika baru IPO, mereka harus sekarang pakai sistem IPO lagi, melakukan pemesanan ya. Dari pemesanan saham itu ketika baru IPO, kalau dulu itu harus mengisi formulir. Kalau sekarang menggunakan IPO, jadi secara elektronik pemesanannya. Nah, dari situlah nanti bisa terlihat apakah oversubscribed, apakah dia undersubscribed. Dalam artian minatnya apa besar atau enggak. Kalau minatnya besar seperti komoditi lainnya ya, misalnya telur ataupun minyak goreng, ketika banyak yang jual, barangnya ada ya. Banyak yang jual nih, barangnya ada. Kalau banyak yang jual, yang belinya sedikit naik atau turun? Orang banyak jual produknya tapi yang beli nggak ada, turun. Dan sebaliknya ketika perusahaan sahamnya itu dia minatnya banyak tapi yang ada sedikit, tentu dia akan naik harganya. Nah itulah ketika pembentukan harga, waktu IP itu ada dua bentuknya, pooling, jadi pooling itu, ini mungkin teknis ya, pooling pemesannya dalam rentang harga, harganya antara misalnya 1.000 sampai 2.000 misalnya ya. Kalau kita ingin dapat pesannya harga tertinggi 2.000, jumlah lotnya sebut misalnya 10 lot. Dan kalau IPO ketika mereka proses pooling tersebut belum tentu dapat yang pesan 10 itu. Kejadian seperti Jasa Marga dulu ataupun Krakatau Steel, yang pesan 10 dapatnya cuma 2 lot ya. Dan itu nanti masa pooling itu harga masih rentang. Ketika sudah harganya keluar bisa pesan lagi, yaitu ketika masa book building. Dan masa book building awalnya. Ketika sudah book building bisa lagi beli masa pooling. Harganya sudah terbentuk. Nah, jadi harga terbentuk dari mekanisme pasar. Ketika IPO harganya ada yang naik kan, sehari itu seharga atau reject atas ya, ada yang 25% ya untuk harga yang tertentu, dan kemudian juga ada yang seperti 30%. Nah itu atau paparan akselerasi maksimal 10%. Nah itu dia harga satu hari maksimal naik ya. Jadi ketika barangnya ada dan diseraplah, akhirnya dia maksimal di harga
hari itu untuk bisa naik ya. Misalnya 25% di hari itu karena auto reject atas itu biasanya kalau papangan akselerasi 10% maksimal per hari. Jadi kalau mau naik besoknya lagi 10% lagi maksimal. Atau yang di harga tertentu di 25% ya. Nah jadi di situ adalah mekanisme pasar yang ngebentuk harga brand juga sama ya. Mungkin orang ngelihat brand itu adalah sesuatu yang prospeknya bagus. Jadi harga terbentuk berbeda-beda karena satu, tujuan investor ada yang short term, ada yang trader, ada yang middle, ada yang jangka panjang. Yang beli harga Telkom sekarang misalnya harga Telkom 2000-an, sekarang ada yang bilang masih murah, ada yang udah mahal. Yang untuk long term dia bilang saya dijual kok 5 tahun, 10 tahun lagi ini masih murah 2000. Yang jual trader jual beli per hari, dia bilang itu udah mahal. Ya. Nah itu dilihat nanti parameternya secara fundamental, pernya, book value-nya, per sektornya, macam-macam. Ya, jadi tadi terbentuknya harga saham itu karena adanya mekanisme pasar, jadi penawaran, supply dan demand ya, dan permintaan. Nah jadi apakah dari bursa juga ketika mereka mau masuk bursa dievaluasi dulu ya. Ada yang namanya mini expose, kita panggil semua. Komisaris, direksi semua, kita tahu, tanya masing-masing ya terkait going konsep perusahaan, terkait kepemilikan. Kepemilikannya terakhirnya ada di siapa? Karena kita nggak ingin perusahaan ini listing kemudian bangkrut. Ya. Tadi yang kedua, minimal untuk listing di papan utama penggalangan 10%, ya. Di papan akselerasi 20% minimal untuk listing ya. Jadi memang kita sekarang ada program sekolah pasar modal ya ataupun edukasi publik yang memang bisa diselenggarakan di berbagai tempat. Di kantor kami biasa tiap bulan ada juga sekolah pasar modal untuk memberikan informasi terkait menjadi investor itu seperti apa yang dilakukan. Pertama harus paham dulu, kedua baru punya, ketiga baru pantau di monitoring ya. Apabila tertarik nanti bisa ikut juga ya di kegiatan SPM sekolah pasar modal. Mungkin nanti anggota Startup Bandung boleh Kang kita kolaborasi lagi ya. Untuk jadi investor dan tahu bagaimana menganalisa. Investor yang berhasil di dunia Warren Buffett, di Indonesia namanya Pak Lo Keng Hong. Ataupun yang saham syariah namanya Mang Asep. Dia guru di madrasah, lulusan bahasa Arab, tapi dia salah satu investor berhasil saham syariah. Ya. Jadi bisa nanti kita sharing-sharing juga ya. Nah, jadi kalau kita beli saham adalah beli prospek perusahaan yang untungnya yang gede. Dan Bursa Efek sekarang ada 29 kantor perwakilan yang fungsinya mengedukasi, meningkatkan literasi ya. Jadi kalau mau ada yang ingin tahu tentang pasar modal boleh hubungi kami. Di Jawa Barat ini kita udah lebih 600 kali melakukan kegiatan di berbagai kota Jawa Barat terkait literasi dan edukasi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Oke, Kang BTW ini pojok bursa masih ada nggak sih? Sekarang namanya galeri investasi bukan galeri pojok, investasi. karena suka disimpan di pojok-pojok makanya galeri investasi. Di Jawa Barat ada 61 universitas dan satu perusahaan yang sudah listing Citose, dia punya galeri investasi. Kalau mau kunjungan ke galeri investasi Citose bisa juga ya, datang ke sana, di sebelahnya ada semacam workshop mereka, kita bisa lihat dan produk-produk mereka juga. Jadi kebanyakan di galeri investasi itu di perguruan tinggi, ada juga di emiten. Rencana tahun depan di Gedung Sate malah mau dibikin galeri investasi. Keren. Itu teman-teman galeri investasi ya namanya, bukan pojok bursa. Fungsinya untuk memberikan informasi terkait pasar modal, juga bisa melakukan transaksi, bisa buka akun di galeri investasi itu karena ada sekuritasnya. Jadi bursa ini regulator ya, kita di sini yang mengatur juga menyediakan infrastruktur. Kita nggak jualan nih di bursa ini, kita sebagai regulator di sini. Siap, atur nuhun Kang Ahmad. Terjawab teman-teman? Tadi siapa yang nanya, ini belum dikasih goodie bag. Banyak hadiah ya acara ini resep ya. Kang, atur nuhun. Kang, nuhun. Mana tadi yang depan belum nanya? Maka Kang, mau tanya siapa ya tadi teh mau tanya? Tes, halo kenalin saya Ali Rahman. Saya mau nanya pertama untuk Mas Iqbal. Apa yang dilakukan sama Evermos ini menurut saya udah lebih dari keren ya. Maksudnya nggak cukup dengan sustainability di Evermos, tapi go beyond dengan mencoba endorse ESG ke level SME ya. Yang mana bukan, menurut saya sih di luar Evermos ya. Nah yang mau saya tanya adalah
eh, oke good gitu ya, tapi kita perlu lebih agresif dari itu gitu Mas. Karena kalau kita lihat di luar negeri itu banyak banget perusahaan yang udah komitmen untuk net zero pada tahun 2030. Dan di Indonesia sendiri sayangnya, faktanya ini baru saja Borogoto yang punya komitmen pledge untuk 2030 net zero ya. Nah, Evermos ini meskipun saat ini belum IPO gitu ya, udah ada belum komitmen untuk mencapai net zero 2030 dan apa aja implementasinya. Soalnya jujur saya punya POC soalnya Mas ya, saya lagi develop SaaS platform untuk bantu enterprise dalam decarbonize value chain-nya gitu ya, supaya mungkin kita bisa bikin kolaborasi gitu ya saya dengan Evermos supaya bisa bikin strategi decarbonization untuk Evermos. Gitu. Yang kedua untuk Pak Ahmad, saya mau bertanya untuk inkubasi IDX sendiri itu terbuka untuk seperti apa Mas kategorinya? Apakah untuk early stage atau untuk yang seri A, seri B? Karena kita pengen kejelasan aja sih gitu, yang bisa masuk itu seperti apa startupnya, apakah udah scale, apa masih ideasi gitu. Terus yang kedua adalah, tadi kan Bapak juga bilang kalau IDX, PT BI juga sebagai regulator, berarti bisa dong intervensi terhadap pasar. Maksud saya tuh, kita tahu kalau perusahaan yang setidaknya mungkin listing di publik, di IPO, itu punya kewajiban untuk melakukan impact reporting kan. Nah, dari sisi POV Bapak, bagaimana sih implementasinya gitu ya, keseriusan perusahaan untuk mengimplementasikan impact reporting, dan bisa nggak sih kalau PT BI itu juga go beyond gitu untuk coba mengendorse net zero pada tahun 2030 untuk semua perusahaan-perusahaan yang dari listing di Efek. Begitu Pak. Terus yang ketiga boleh Pak? Atau udah cukup? Kalau yang ketiga pertanyaannya, aduh lupa deh. Jadi, sorry. Tadinya udah di store. Thank you. Kang, oke, hatur nuhun semuanya. Jadi begitu Kang. Teman-teman yang tadi mau pada nanya, pasti ngincer goodie bag ini kan. Fun fact-nya dalam goodie bag ini adalah duit. Amplop ya guys. Tuh. Amplop. Aku dari tadi ngeliatin muka mata-mata orang yang udah tahu. Nanya, cuma dapat goodie bag. Udah dulu. Gampang, nanti bisa DM, bisa tukeran kontak. Mangga Kang Ahmad. Ya. Boleh Kang Iqbal dulu. Kalau relatif perbandingannya sama misalkan di Eropa, ya sebenarnya ini isu yang perlu kita benerin bersama ya. Memang kalau di Indonesia sendiri, awareness ke ya topik-topik kayak ESG, sustainability itu tuh masih sangat-sangat rendah. Itu sebenarnya yang menyebabkan banyak perusahaan atau mungkin UKM ya. Kalau UKM di Indonesia bahkan ada berapa totalnya 69 juta ya. Itu tuh ya boro-boro gitu mikirin ESG itu. Untuk produksi besok aja tuh mereka masih pusing gitu. Jadi dan itu tuh baru ngomongin awareness, belum ngomongin topik-topik yang memang harus benar-benar diukur dengan rigid gitu. Misalkan ya tadilah karbon gitu, karbon accounting. Jadi itu isunya. Makanya salah satunya ya IDX tuh ada papan ESG gitu kan. Atau pemerintah atau Pak Luhut kan bikin yang 2027 semuanya udah EV gitu. Bikin program kan akhirnya kan. Tapi itulah kenyataannya di Indonesia memang bahkan di tahun kemarin ya waktu G20 itu tuh banyak PR karena sekitar itu kan targetnya Indonesia sendiri juga, targetnya dunia itu kan 2030 itu. Indonesia itu ditargetin kalau nggak salah tahun 2015 atau 2016 gitu di COP 27 waktu itu gitu. Indonesia itu bahkan banyak yang belum dimulai gitu, banyak inisiatif-inisiatif di lingkungan dan tata kelolanya banyak yang belum dimulai gitu. Ya kurang tahu ya kenapanya di belakangnya waktu itu. Tapi intinya sih baru mulai dikebutnya itu tuh setahun ke belakang
gitu. Makanya kan kebijakan-kebijakan kayak misalkan subsidi EV itu tuh baru ada bahkan kayak bulan kemarin gitu. Nah sebenarnya itu tuh memang peran pemerintah salah satunya, tapi peran kita juga untuk bikin ya bikin mau semua institusi, semua perusahaan swasta, semua yayasan, semua badan-badan melek soal ESG itu tuh ya kita juga harus ikut berperan lah gitu. Nah kalau di Evermose sendiri sebenarnya isunya gini, essentially itu tuh net zero tuh mudah gitu. Karena kalau secara karbon-karbon yang kita produce secara langsung tuh nggak ada. Kalau nggak salah kategori satunya ya. Kategori satunya itu tuh bisa dibilang nggak ada lah gitu. Cuman yang perlu kita properly manage itu tuh di kategori-kategori kayak misalkan di supply chain kita gitu. Atau misalkan di gudang-gudang kita. Atau misalkan di waste-waste kita gitu. Kalau arah kesananya ada, bisa dilihat di komitmen sustainability kita yang ada di report tahun ini gitu. Tapi karena memang buat kita tuh dampak yang diberikannya itu tuh juga mudah untuk dilakukan gitu. Kita tuh malah fokusnya itu nanti banyakkan di zero to landfill gitu. Untuk kita dan untuk supplier-supplier kita gitu. Karena memang banyakkan tuh ya misal packaging lah, plastik. Apalagi di Indonesia. Plastik kalau misalnya nerima barang dari JNE kan teman-teman tahu sendiri tuh. Udah mah di produknya tuh diplastikin, terus ada bubble wrapnya, terus ada plastik JNE-nya sendiri, terus dimasukin kardus gitu. Itu kan sampahnya itu udah 4 kali lipat dari situ gitu. Nah itu yang pengen kita edukasi juga untuk kita hayulah bareng-bareng ngurangin sampah-sampah plastik seperti ini gitu. Jadi kalau di Evermose memang fokusnya tuh mungkin yang lebih ke ya untuk sekarang konkret deket dengan bisnisnya dulu gitu. Karena memang yang tadi misalkan soal karbon itu tuh ya relatif jauh lebih kurang berperan gitu untuk di Evermose. Tapi yang mungkin dampaknya masih lebih gede itu tadi plastik, sampah gitu. Gimana recyclingnya, produk dari UKM gimana, produk dari logistik gimana gitu. Tapi di samping itu sebenarnya tadi pemberdayaan UKM, terutama UKM yang dipimpin oleh perempuan kita sangat dukung juga gitu. Itu salah satu target kita yang di 2030 itu. Kayak gimana caranya kita meningkatkan women-led SMEs atau UKM-UKM yang dipimpin oleh perempuan. Karena dengan di situ tuh selain ada social impact-nya, akhirnya dari ngomongin awalnya pemberdayaan perempuan, tapi di situ kita bisa nurture gitu. Nurture ya future leader yang memang ya yang pertama tuh memang dari kaum perempuan, yang kedua itu tuh tadi bisa sekalian nanemin konteks-konteks dan knowledge ESG itu gitu. Itu sih kalau misalkan ya kalau teman-teman tertarik juga gitu, gimana sih caranya kita bisa mengkampanyekan gitu atau mempionirkan bahkan awareness UKM ke ESG ya nanti hayu kita collab gitu. Kita bikin program-program bareng hayu. Karena memang sering kita juga bikin program bareng sama banyak lembaga juga gitu. Contohnya sama Kemensos itu akhir bulan kemarin gitu. Waktu itu ya untuk pemberdayaan UKM, tapi fokusnya itu kita coba cari tahu sekarang mereka tuh kalau UKM yang produksi tekstil kalau buang sampah tuh kemana gitu. Kebanyakan diambilin sama tukang sampah dikirim ke Tangerang gitu. Tapi itu kita nggak bisa nge-track. Nah goal kita pertama tuh nge-tracknya dulu. Nah itu kan yang tadi UKM boro-boro nge-track itu gitu. Yang penting sampah gua udah hilang gitu. Nah itu yang harus mulai dari situ dulu kan gitu. Jadi memang ya PR kita banyak lah, maksudnya ya kalau dibandingin sama Eropa sih masih sangat jauh ya. Tapi ya Indonesia tuh memang perlu dipionirkan dan dari situ tuh kita harusnya bikin framework ESG sendiri juga yang memang relevan sama UKM-UKM dan keadaan di lapangan di Indonesia gitu. Mungkin itu sih PR-nya dan apa yang perlu kita selesaiin juga, kayak gitu sih.
Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau baca sustainability report kita juga ada di evermos.id/impact ya. Nanti bisa download aja di situ. Silakan dibaca-baca. Tahun ini kita fokusnya soal local culture, di mana tuh intinya sebenarnya apa yang bisa membuat Indonesia itu tuh bertumbuh juga. Itu tuh dimulai dari kultur-kultur yang memang dari awal ada. Gitu, kultur soal berkomitmen, berjualan, berkomunikasi, bersosialisasi, itulah yang membuat ya harusnya Indonesia bisa mulai melek ESG juga masuknya dari situ aja dulu gitu. Biar aware tuh komunikasinya juga gimana caranya gitu. Biar aware tuh nge-enable-nya lewat kultur berjualan tuh gimana. Itu tuh ada di sustainability report kita. Of course standar-standar ya soal misalkan pengakuan karbon, standar-standar soal tata kelola di situ, pengakuan governance itu juga ada, pasti ada di sini ya. Tapi yang penting tuh apa sih yang memang kita pengen kasih ke Indonesia itu tuh, dan goal kita nanti di beberapa tahun ke depan juga kita disclose juga di sini gitu. Disclosure-nya pakai GRI dan dibantu juga sama framework-nya dari IFC juga. Itu sih. Silakan evermos.id/impact. Mangga. Oke, hatur nuhun Kang Iqbal. Lanjut Kang Ahmad. Ya, tadi persyaratan untuk bisa gabung ada inkubator ya, salah satunya itu. Dia memang satu berbadan hukum ya, biasanya PT. Kalau mau IPO itu dia harus berbentuk PT. Yang kedua dia membukukan pendapatan. Kemudian asetnya itu kalau yang masuk skala kecil di papan aspirasi di bawah 50 miliar, nggak boleh. Jadi 50 miliar ke bawah aja, nggak ada batasan minimalnya tuh di POJK 53-nya di aturannya gitu. Kalau untuk papan akselerasi skala menengah dia antara 50 sampai 250 miliar asetnya. Makanya ya dari teori bisa karena nggak diatur itu. Cuma kemarin yang listing paling kecil itu dia asetnya 9M ya, yang Pigijo itu 9M. Tapi kalaupun nanti ada yang bisa di bawah itu bagus juga ya. Makanya harus dibantu underwriter nanti ya. Apakah nanti underwriternya mau juga mereka dengan aset yang kecil gitu. Tadi kemudian kita lakukan semacam akurasi ya, bukan seleksi sih. Jadi mereka pitching di tim IDX Incubator terkait company profile perusahaan dan rencana IPO. Biasanya dikasih waktu 10-15 menit mereka untuk melakukan presentasi. Dari situ nanti tim akan menilai apakah ini hasil akurasinya perusahaan ini bisa IPO 1-3 tahun ke depan. Ya. Jadi yang punya target 1-3 tahun ke depan itu bisa gabung. Jadi di situ dilihat potensinya apakah bisa apa dari enggak, biasanya perusahaannya growth ya. Walaupun rugi kalau growth-nya bagus biasanya ada partner untuk strategi partner untuk perusahaan yang mau IPO ada yang mau biasanya ya. Dan tentu juga dari underwriter-nya. Jadi tadi ya, dia perusahaannya bebas sih mau di bidang apa saja ya, terserah. Kemudian tadi pertanyaan yang ketiga terkait intervensi ya. Bursa ini kan karena regulator. Jadi bursa ada sejak zaman VOC ya, 1912. Namanya waktu itu Bursa Batavia. Salah satu yang listing adalah perkebunan Goalpara tuh di Sukabumi. Investornya siapa? Orang Belanda, keturunan Arab sama keturunan Cina. Pribumi masih jarang. Kemudian bursa ditutup karena Perang Dunia I, Perang Dunia. Dan sejak itu 1977 diaktifkan kembali. Dan di 1992 diswastanisasi supaya independen, tidak juga nanti ada intervensi pemerintah ataupun. Karena bursa di dunia pun terlepas dari pemerintah ya. Sehingga menghindarkan intervensi yang dari pihak lainnya. Diswastanisasi tapi berbeda dengan swasta lain. Karena mandat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 kita disebutnya SRO, Self Regulatory Organization. Jadi swasta yang bisa mengatur swastanya karena mandat undang-undang. Dan PT juga tidak bagikan dividen. Ya. Kita perlindungan investor antara lain ada tadi suspend, kemudian ada delisting juga, kemudian ada UMA, Unusual Market Activity. Jadi kalau ada saham yang bergerak pergerakannya tidak wajar, kita umumkan di website kita. Hati-hati membeli saham ini karena pergerakannya pola-polanya tidak wajar. Belum tentu melanggar sih. Nah kita undang biasanya dari pihak manajemennya untuk menjelaskan apa yang terjadi ya. Dan apabila tidak ada penjelasan kita suspend, dihentikan. Kita juga nanti mereka undang juga untuk menjelaskan apakah yang terjadi dengan kenaikan atau penurunan harga tersebut.
Jadi di sini satu perusahaan yang listing harus ada corporate secretary yang fungsinya menginformasikan apa yang ada di internal kepada publik. Karena sekarang bukan milik founder perusahaan tapi milik founder dan publik. Jadi publik harus tahu. Sehingga perusahaan yang IPO itu tentu akan diawasi oleh regulator, diawasi oleh investor, ya diawasi oleh para analis, sehingga mereka juga sering masuk media ya. Dan sering masuk media salah satu untuk marketing brand juga ya, salah satunya. Apalagi kalau positif gitu. Apalagi yang belum terjawab tadi? Udah. Karbon. Ya, tadi menyambung juga. Indonesia telah menandatangani agreement Paris ya. Yang nanti di situ memang untuk zero nanti tingkat pencemaran dan penurunan ada dibatasi ya. Kita sekarang ada 5 indeks yang terkait ESG. Jadi ESG itu environmental, sustainability dan governance ya. Bedanya CSR sama ESG apa? Kalau CSR itu kerangkanya, konsepnya, tapi untuk parameternya menggunakan ESG. Jadi ESG itu ada parameter-parameter terusnya, makanya ada ADX karbon. Di sini untuk transaksi karbon yang memang sementara ini hanya diberlakukan bagi perusahaan yang wajib menampung karbon dan membeli karbon terdaftar di Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi belum bisa untuk investor retail ya. Nah yang Indonesia itu salah satu perdagangan karbon yang cepat. Ketika ada IDX karbon diresmikan bursa karbon di akhir September, langsung terjadi transaksi ya, waktu itu 29 miliar ya nilainya. Berbeda bursa karbonnya di Singapura dan Malaysia, mereka baru ada transaksi setiap 3 bulan atau 6 bulan sejak diterbitkannya bursa karbonnya. Jadi kalau ada ESG leaders ya, salah satu kumpulan, ada Sri Kehati, ESG Sekehati, ada LQ45, ESG, itu saham-saham yang memang concern. Dan investor di asing biasanya mereka concern ketika mau beli saham di Indonesia, salah satu pertimbangan dia termasuk juga yang masuk ke dalam ESG tersebut ya. Jadi memang di ESG ini sekarang tren global ya untuk investor juga. Mungkin kalau IPO nanti salah satu juga nih, Evermas bisa salah satu bidikan karena dia concern dengan ESG. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Kang Ituang dan Kang Ahmad. Satu pertanyaan terakhir ya, door prize sponsor ibu ini. Guys, ibu ini ntar. Udah dari tadi. Panitia siapin door prize terakhirnya. Mangga, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Umi Putri dari Bandung. Pak, perkenalkan saya di jualan di nasi box catering ya. Mau nanya, adakah UMKM yang melantai di IPO? Contohnya seperti apa? Apa Bu? Oke. Iya, adakah UMKM yang melantai di IPO? Cukup Pak. Contohnya seperti apa? Baik. Oke, menutup pertanyaan kita nih, door prize buat ibunya dari sponsor. Mangga, Ibu dapat door prize dari sponsor TGM 99. Foto dulu dong Bu. Bu, foto Bu, sponsor. Biar sponsor seneng nih. Bu, acara masih panjang nih Bu. Tolonglah sponsor. Sama kue putu ayunya mana kue putu ayunya? Oke, thank you. Ya. Mangga, Kang Ahmad. Pertanyaannya, adakah UMKM yang membursa, yang IPO? Oke, tadi saya sempat tunjukkan ada 40 perusahaan ya yang masuk sebagai kategori UMKM secara regulasi di bursa. Jadi mereka masuk ke papan akselerasi. Ada yang memang kafe juga, ada yang restoran ya. Kafe itu Lucy ya, kodenya itu salah satu kafe di Jakarta. Di Bandung juga. Lucy yang komisarisnya Wulan Guritno ya, salah satunya itu. Kemudian juga ada beberapa restoran tadi, restoran di Jogja ya, F&B gitu. Kemudian
Babarafi kebab itu sudah listing juga, makanya dia tagline-nya dari lantai trotoar ke lantai bursa sekarang ya. Nah jadi kemungkinan untuk UMKM ada. Nah tapi untuk yang mikro tidak bisa listing di bursa, tapi bisa melalui securities crowdfunding. Itu di luar Bursa Efek Indonesia tapi produk pasar modal ya. Misalnya tadi Ibu catering itu bisa listing di platform SCF. Ada 16 platform SCF yang fungsinya seperti bursa ya. Maksimal mendapatkan pendanaan 10 miliar. Jadi kalau yang asetnya di atas 10 miliar di luar tanah dan bangunan nggak bisa dapat dari pendanaan SCF. SCF itu listing di platform SCF, dia bisa mengeluarkan saham, menerbitkan obligasi atau sukuk juga. Misalnya tadi Ibu catering ya, catering Ibu punya kerjasama dengan salah satu pabrik atau misalnya dengan salah satu perusahaan besar. Dia ada PO-nya untuk 1 tahun atau berapa bulan. Nah itu nanti si PO-nya itu bikin salah satu jaminan untuk mengeluarkan obligasi melalui platform SCF. Mungkin nanti bisa dibahas nih untuk yang mikro bisa separate co-funding. Misalnya Ibu perlu pendanaan 500 juta atau sampai berapa ratus juta. Nah itu kan bagian dari project. Nah project itu nanti bisa Ibu mengeluarkan sukuk atau obligasi melalui securities crowdfunding platform tersebut Bu. Jadi pembiayaannya pinjam ke publik. Nanti dari pinjaman itu Ibu bisa bagi hasil ke publik melalui kupon obligasi ataupun kalau disebutnya kupon sukuk juga. Jadi bagi hasil kalau di sukuk. Jadi bisa ya nanti untuk UMKM yang benar-benar mikro ke bawah itu bisa menggunakan securities crowdfunding. Gitu Ibu, jadi tetap bisa ya Bu ya membursa. Buat teman-teman yang masih mau nanya nanti bisa hubungi langsung Pak Ahmad ya. Buat siap. Kang Andri, apa kabar? Lama nggak ketemu kita. Lama banget. Kang Andri, karena baru datang biar kita panas, terakhir Kang. Story-story nih perjalanan bisnisnya Kang Andri. Tapi jangan di-spill yang ceyah-ceyahnya doang Kang, yang sukses-suksesnya. Yang jatuh-jatuhnya. Yang jatuh-jatuhnya gitu. Jangan bangunnya doang. Bangga Kang, boleh 2 menit buat Kang Andri. Cek. Oke, thank you. Datang-datang langsung ditodong ya. Sorry, hujan. Macet, Bandung macet pisan ya sekarang ya. Nggak tahu kenapa. Ya, perkenalkan nama saya berdiri ya, menurutnya. Halo teman-teman, saya Andri. Pengalaman bisnis, saya dulu sharing di tempat Bapak, Pak Ahmad ya. Iya Pak Ahmad betul kan? Saya. Jadi dulu kita sharing berapa tahun? 2, 3 sebelum pandemi ya. Tepat sebelum pandemi, saya sharing ke tempat Pak Ahmad bagaimana membangun bisnis 4 kali gagal gitu ya. Ini kalau diceritain panjang pisan sih, karena itu dari 2003 ya. Mungkin beberapa masih main kaleci kemarin ya gitu ya. 2003 kita bikin bisnis, saya dan teman-teman all the way sampai 2022 ya. Jadi apa ya ceritanya? Oh ya. Ya, jadi nama saya Andri ya. Nah, sekarang secara profesional saya sebagai Microsoft Most Valuable Professional. Ini adalah title untuk orang yang punya keahlian katanya gitu ya. Keahlian teknis lah gitu di teknologi tertentu, dalam hal ini Microsoft. Tapi bukan ini mah inilah ya, gampang lah ya. Justru yang serunya 20 tahun bikin bisnis, nah ini seru sih. Banyak sih ups and down-nya ya. Jadi beberapa milestone yang saya lihat, pertama adalah bikin bisnis biasanya barengan, rame-rame, habis itu ditinggal teman, ya tinggal co-founders ya. Dari misalnya bikin ber-6 gitu ya, tinggal sendiri misalnya dalam waktu 2-3 tahun. Itu
berkali-kali itu kayak gitu ya. Sampai terakhir juga sama gitu ya. Ya intinya ada co-founders yang lulus duluan ya. Lulus duluan ini bukan berarti selalu ribut sih ya. Simply mungkin teman-teman ada yang memilih jalur lain aja ya. Atau ada yang merasa memang lebih baik berpisah ya kan. Jangan dipaksakan. Nah ini suka dukanya sebenarnya kalau saya pribadi memang di sisi co-founding ya. Karena kalau bikin bisnis sendiri itu memang lumayan menakutkan sebenarnya gitu ya. Jadi that's why kita biasanya barengan ya. Karena di situ kita saling melengkapi skill set ya, experience dan seterusnya. Tapi begitu ada teman yang duluan meninggalkan kita itu biasanya suatu validasi bahwa ini kayaknya nggak akan jalan gitu kan, bisnisnya nggak akan jalan. Ya. Nah tapi di situ serunya kita di situ jadi pengen membuktikan bahwa this is gonna work ya. Maksudnya ini akan berhasil. Ya di situ detailnya sangat panjang ya kalau mau dirunut satu-satu, tapi in general seperti itulah perjalanannya. Nah sampai terakhir kemarin di 2022 akhir perusahaan saya Dicorex Teknologi Nusantara itu secara dulu saya ngobrol dengan Pak Ahmad, kita mau masuk bursa ya Pak ya, kita mau masuk bursa efek untuk IPO tadinya gitu, tapi karena COVID tiba-tiba semuanya jatuh gitu ya, klien berlarian ya kan, market lumayan sepi. Tapi kita berhasil bangun di 2022 awal ya, margin kembali positif gitu. Sesaat sebelumnya tahun 2021 itu kita udah sampai hampir bangkrut. Actually 2020 itu dalam hitungan bulan kita udah hampir bangkrut waktu itu. Tapi akhirnya kita coba bangkit 2021 take off gitu ya, 2022 alhamdulillah kita exit ya. Exitnya apa? Kita diakuisisi gitu ya. Ya kita diakuisisi ya. Nah, kayaknya ada orangnya di sini nih, tapi nggak datang orangnya. Ya, nanti official statementnya akan dirilis dalam bulan ini sih. Jadi ini sudah hampir 2 tahun proses akuisisinya berjalan, lumayan susah. Mungkin nanti ada sesi-sesi khusus kalau ngobrolin akuisisi itu juga lumayan rumit ya. Teman-teman, due diligence-nya ya, financial due diligence, legal due diligence, technical due diligence itu panjang sekali prosesnya. Padahal itu untuk sebuah nilai akuisisi yang nggak seberapa sih. Ya lumayan lah bisa beli rumah 10 gitu ya, tapi nggak seberapa dibanding wah akuisisi yang gede ya. Saya nggak kebayang tuh kayak gimana prosesnya gitu ya. Tapi mungkin itu topik for another day. My point adalah ya intinya ketika kita percaya dengan value yang kita punya ketika bikin bisnis, pasti somebody akan melirik kita ya, untuk either itu ya customer kita akan terus setia dengan kita, atau mungkin ada titik-titik tertentu yang memungkinkan kita untuk bisa dihargai gitu ya. Mungkin itu aja sih dari saya closing statement. Thank you. Oke, hatur nuhun Kang Andri. Buat teman-teman yang masih pengen tanya, tenang aja karena masih panjang ya rangkaian acara dari Dago Digital Week. Itu kolaborasi dengan IDX Entrepreneur Journey ini, jadi sampai ketemu di acara Dago Digital Week sebelumnya. Tapi sebelumnya aku masih ada 2 goodie bag. Yang tadi udah ngisi feedback form, 2 orang, mangga maju ke depan. Yang udah ngisi feedback form, maju ke depan. Buset banyak banget. 2 orang woi. Woi, 2 orang woi. Mohon maaf panitia, ini bagiin aqua botol aja tuh, TGM botol. 2 orang. Mana coba buktinya? Kang, ibu-ibu aja Kang. Mundur Kang. Ibu-ibu. Soalnya ribet Kang urusan sama ibu-ibu Kang, panjang nanti. Ayo mana buktinya? Nah ini yang ada buktinya, TT1, tepuk tangan dulu dong. Oke, sebelum kita akhiri kita foto bareng dulu, mungkin teman-teman, mangga di sini Kang. Kita foto bareng dulu. Terima kasih udah datang ke Dago Digital Week, kolaborasi dengan teman-teman dari IDX Jawa Barat dengan membahas tentang Entrepreneurial Journey. Untuk teman-teman semua yang mau ikuti terus acara kita, akan terus ada rangkaian Dago Digital Week selama beberapa hari ke depan.
Boleh di follow di Instagramnya Dago Digital Weeks atau Instagram IDX atau Instagram Business Initiative atau Instagram teman-teman yang lain. Buat yang mau nge-tag juga boleh ya. Pegang ini dulu. Boleh diangkat TGM-nya diangkat. TGM-nya boleh diangkat ya. TGM-nya boleh diangkat ya. TGM-nya boleh diangkat, sponsor ya. 50 dus ya. Lagi pengajian kan sekarang ya. Siap ya. Saya akan mengucapkan sambang apa sih? Kalau mana ya? Oh, Saban Ngatiung TGM Nimbrung. Apapun kegiatannya TGM minumannya ya. Siap, gitu aja ya. Oke, ya siap ya. Siap. Saban Ngariung TGM Nimbrung. Apapun kegiatannya TGM minumannya. Oke, makasih semuanya ya. Jangan dulu pulang karena ada yang ngebagiin makanan ya, khususnya yang datang duluan, yang duduk di kursi datang duluan itu dapat makanan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih sudah datang ke Dago Digital Weeks. Hati-hati di jalan, pulangnya masih ada teman-teman dari konsumsi. Saya Yoga selaku host dan moderator hari ini. Pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.